membahas tentang sutra dan apa-apa yang disebutkan oleh Nabi yang mungkin membatalkan sholat seseorang jika ia lewat di hadapan orang yang sholat tersebut. Maka masalah kita pada hari ini atau pembahasan kita pada malam hari ini adalah as-salatu tijah al-qabri, sholat dengan menghadap ke kubur. Bagaimana hukumnya? Serta insyaallah pembahasan tentang niat dan takbir. Semoga Allah memudahkan kita. Nah, tentang salat menghadap ke kubur, berkata Syekh Al-Albani, wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha 'anis salati tijah al-qabri fa yaqulu la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. Kata Syekh Al-Albani, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat tijah al-qabri, menghadap atau mengarah ke kubur. Beliau bersabda dalam riwayat Muslim dari Al-Martad Al-Ghanawi, Nabi bersabda, la tusallu ila al-qubur, janganlah kalian salat ila, nya ke arah, artinya atau menghadap ke kubur, wala tajlisu 'alaiha, dan tidak boleh duduk di atas kubur. Ya. Perkara duduk di atas kubur ini perkara yang banyak juga terjadi di kalangan para kaum muslimin ketika mereka mengantar jenazah ke kuburan, ya. Di mana mereka masuk ke kubur tidak lepas sendal, bahkan ketika ada kuburan pun diduduki. Nah, ini tidak boleh, hukumnya haram, ya. Nah, perkara yang berkaitan dengan itu pula bahwa Nabi pun melarang sholat menghadap ke kubur. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim, ya. Dalam riwayat lain dari hadis Ibnu Abbas, riwayat Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dan dia Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtarat, beliau Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ala qabrin wa la tusallu ila qabrin, janganlah kalian salat di atas kubur dan jangan salat menghadap ke kubur, ya. Hadisnya ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tahdzirus Sajid, peringatan berharga tentang orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. Maka keterangan-keterangan ini menunjukkan kepada kita tidak bolehnya sholat dengan menjadikan kuburan sebagai arah kita, atau yang benar sholat dengan menghadapkan ke kubur, ya. Ini jelas. Sebenarnya dia perkara yang berkaitan dengan masalah larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kita ketahui dalam perkara syariat terdapat keterangan yang sahih dari Nabi dan sangat banyak, bahkan mutawatir, di mana Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan sebagai masjid. Bahkan beliau di akhir wafatnya, di samping berwasiat tentang sholat, berwasiat untuk bersiwak, beliau juga berwasiat dan mengingatkan tentang laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid, Nah, pada kalimat menjadikan kubur sebagai masjid ini ada 3 tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Menjadikan kubur sebagai masjid yang perkara diharamkan, jelas keterangannya sangat banyak, mutawatir, tidak terhitung jumlahnya, ya, sangat banyak. Yang dia kuat menunjukkan kepastian hukum haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Timbul pertanyaan, bagaimana sih bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid? Maka dari keterangan para ulama ada 3 pengertiannya. Yang pertama adalah dengan menjadikannya tempat sholat, ya, dengan menjadikannya tempat sholat meskipun tidak dibangun di atasnya masjid, sekedar datang beribadah ke kuburan, meyakini keyakinan tertentu bahwa kalau di sini bagus, banyak barokahnya dan sebagainya, maka inilah yang dilarang. As-salat atau as-sujud atau ittihaduha musalla, menjadikannya sebagai tempat salat meskipun tidak dibangun masjid. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah salatu ilal kubur, itu menjadikannya sebagai kiblat,
atau tempat yang kita mengarahkan sholat kita kepadanya. Ya, ini makna yang kedua. Jadi ini yang dimaksud dengan keterangan kita sekarang, inilah yang diinginkan. Ya, dilarang atau larangan menjadikan kuburan atau sholat menghadap ke kuburan. Dan makna yang ketiga adalah membangun masjid di atas kuburan. Yang ini tegas jelas saya kira ya. Artinya bahwa masjid dan kuburan kemudian dibuatkan di atasnya masjid. Ya, maka ini makna dari hadis tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Tentunya yang penting kita bahas adalah seputar sholat menghadap ke kuburan tadi. Ya, bahwa sesungguhnya hukum asal tadi bahwa dia haram. Ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, sekarang kemudian para ulama bertingkat kepada pembahasan jika dilakukan. Jika seseorang sholat di masjid yang ada kuburannya, atau sholat dengan menghadap ke kuburan, atau sholat di atas kuburan meskipun tidak ada masjidnya. Misalnya ada orang yang meninggal dikuburkan di rumahnya, ya kan? Maka kemudian rumahnya ini tadi dijadikan oleh orang-orang tertentu tempat untuk sholat, bukan masjid, bukan. Ya, istilah orang petilasan, tempat peziarahan, ya, yang kemudian mereka sholat, seperti misalnya kuburnya Bung Karno dan sebagainya, ya kan? Maka itu terjadi. Ada orang seperti datang untuk baca Quran, datang untuk sholat dan sebagainya. Maka jika terjadi hal itu, jelas bahwa hukumnya haram tadi, ya. Nah, ketika datang hukum haram, apakah itu berarti batal sholatnya? Apakah itu berarti batal sholatnya? Maka ini permasalahan, ya. Para ulama merinci dan mengatakan, jika seseorang datang dengan sengaja untuk tujuan sholat di atas kuburan, atau sholat menghadap kuburan, atau sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan dengan sengaja, dengan keyakinan bahwa itu adalah ada keutamaan yang sebagainya tadi, maka sepakat para ulama batalnya sholat orang yang berbuat seperti itu. Jadi orang yang datang sengaja ke kuburan untuk sholat itu, atau sholat menghadap ke kubur itu, atau kebetulan dibangun masjid di atasnya, maka dia sengaja sholat di masjid itu karena adanya kuburan. Apa hukumnya tadi? Batal sholatnya. Ya, kenapa? Karena dia telah sengaja menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk sujud di atasnya, untuk menghadap kepadanya, dan untuk berada di masjid yang dibangun di atas kuburan itu dengan sengaja karena kuburannya. Maka ini batal. Ya, sesuai dengan keterangan-keterangan yang sangat banyak tentang laknat kepada orang-orang yang menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Nabi di akhir wafatnya sampai mengatakan, ya, la taj'alu qabri watanan yu'bad. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai watan, sebagai berhala yang disembah. Kata Nabi, wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Dan salawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka Nabi melarang untuk jadikan kuburnya sebagai tempat berkumpul. Id adalah, kata para ulama, id ini ada dua maksudnya, ya. Bisa berarti id artinya hari yang berulang, ya. Bisa juga berarti suatu bentuk perkumpulan yang berulang, orang yang berkumpul di situ, ya. Maka kalau begitu, menjadikan kubur Nabi sebagai tempat perkumpulan, berkumpul orang rame-rame dalam rangka haul, kata orang, ya. Istilah orang Jawanya haul, memperingati kematian, ya, di kubur dan sebagainya. Maka ini jarang oleh Nabi. La tattakhidhu qabri watanan yu'bad. Jangan jadikan kuburku sembahan yang berhala yang disembah. Wala tattakhidhuha 'aidan. Dan jangan jadikan dia sebagai tempat perayaan. Kata Nabi, salawatlah kepadaku. Ya, maka kebanyakan orang jika dia akan berziarah ke kubur, kira-kira itu apa? Alasannya mendoakan orang yang dikubur, pasti begitu. Kenapa saya mendoakan orang tua saya? Saya mendoakan
orang ini dan sebagainya. Maka itu urusan alasannya ya. Maka demikian pula tentunya dengan Nabi. Dan tentunya kita ketahui adanya keutamaan mengucapkan doa salawat kepada Nabi. Man shalla 'alaiha wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Banyak keutamaan ya. Nabi menjelaskan barang siapa mengucapkan salawat kepada halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku. Maka kalau begitu pastilah orang datang ke kuburan untuk mendoakan orang yang dikubur. Dan jika itu kaitannya dengan kubur Nabi, kira-kira apa yang dicari? Pastilah mendoakan salawat supaya dia bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menghindarkan dan menegaskan, sallu alayya, salawatlah kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini isyarat bahwa Nabi mengatakan, seorang mengatakan, dan untuk bersalawat kepadaku tidak perlu ke kuburku, yang akhirnya nanti kalian akan menjadikannya sebagai tempat berkumpul-kumpul dan perayaan, seperti terjadi dengan umat-umat terdahulu. Jadi itu yang kita dapatkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, salawatlah kepadaku, tapi salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka ini cara pencegahan Nabi agar kemudian orang tidak terseret untuk kemudian hanya datang berziarah ke kubur Nabi. Ya, oleh karena para ulama mengatakan bahwa yang dibolehkan seorang berziarah, berniat ziarah menempuh perjalanan adalah ziarah ke Masjid Nabawi. Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, la tushaddu rihal illa ila thalathi masajid. Tidaklah ditempuh perjalanan kecuali ketiga masjid saja. Itu Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Hada, dan Masjid Said, Masjid Nabawi. Ya, maka kalau begitu berziarah ke Masjid Nabawi itu yang disyariatkan. Tapi barang siapa telah berada di Masjid Nabawi, maka tidak mengapa dia berziarah ke kubur Nabi. Bahkan disyariatkan dia berziarah ke kubur Nabi karena dia sudah ada di Masjid Nabawi, sudah ada di Madinah. Ya, adapun dia dari kampungnya sejak awal sudah berniat untuk berziarah ke kubur Nabi semata-mata, itu tidak dibolehkan. Ini menurut pendapat Imam Ahmad, tidak dibolehkan. Sesuai dengan keterangan, Nabi melarang menjadikan kuburnya sebagai tempat untuk hari raya, perayaan. Dan juga keterangan yang banyak tentang tidaklah ditempuh perjalanan dalam rangka ibadah dan ketaatan kecuali untuk 3 masjid. Tidak disebutkan tentang kubur Nabi di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi intinya, jika dia telah di Madinah melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka disyariatkan padanya baginya untuk berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita larang ziarah kubur Nabi, tidak ya. Tapi dibolehkan bagi orang yang tidak menempuh perjalanan safar tadi. Adapun ketika dia sudah berada di Madinah, maka dia tidak lagi sengaja untuk bersafar ke masjid Nabi, ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, keterangan menunjukkan jika dia sengaja memang niat untuk menjadikannya sebagai arah sholat, untuk sholat di atasnya atau di masjid yang ada kuburnya, maka batal sholatnya. Adapun jika tidak sengaja, ittifaqan, ya, dia pas di suatu tempat, kemudian mendengar suara azan, dia datang. Ternyata kemudian dapatkan bahwa di situ ada kubur. Ya, apa yang dilakukan? Apakah dia sholat atau tidak? Atau dia pulang ke rumahnya? Ya, kalau dia sholat, apakah batal atau sah sholatnya? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Madzhab Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, beliau mengatakan sholatnya batal. Dengan kata lain, termasuk orang tadi. Misalnya ada orang sholat sengaja menghadap ke kuburan, tentunya tetap menghadap ke kiblat, tapi kuburnya di arah kiblat. Maka menurut Imam Ahmad sholatnya juga batal. Sholatnya juga batal meskipun dia tidak sengaja. Pas dia ada di daerah itu dan datang ke masjid, ternyata sholatnya di masjid yang ada kuburnya. Jelas nih? Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukumnya makruh saja. Hukumnya makruh, dibenci. Ya? Dibenci. Mengapa? Mereka beralasan bahwa
keterangan tentang laknat dan larangan menjadikan kuburan sebagai arah kiblat atau masjid dan sebagainya tadi, ini berkaitan dengan orang yang sengaja melakukannya. Adapun bahwa dia tidak ada tempat yang lain kecuali masjid itu, atau bahwa dia tahu bahwa ini tidak boleh tetapi dia terpaksa untuk sholat, ya, atau dia tidak tahu sama sekali sehingga dia sholat di masjid itu, maka jumhur berpendapat tidak batal sholatnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani, bahwa dia mendapatkan apa yang disebut sebagai makruh, ya, tetapi tidak sampai pada derajat batalnya sholat, ya. Dan jika dia berbuat seperti itu, maka hukumnya makruh tahrim, yaitu makruh yang diharamkan. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi demikian keterangan tentang masalah ini, yaitu tentang sholat menghadap ke kubur, ya. Intinya bahwa keterangan Nabi jelas-jelas melarang, ya. Dan dalam riwayat yang lain dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura." Nabi bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Jadikanlah dari salat-salat kalian itu di rumah kalian, wa la tattakhiduha qubura, dan jadikanlah engkau menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini tegas menunjukkan bahwa tidak boleh kuburan dijadikan sebagai tempat sholat, termasuk menghadapkan sholat kita ke arah kubur, tidak boleh, ya. Karena mengatakan laksanakan sholat kalian itu di rumah. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadi karena sholat kalian di rumah. Tentunya sholat yang dimaksud sholat sunnah, tentu saja sholat sunnah disyariatkan itu dilaksanakan di rumah. Dihidupkan rumah kita dengan sholat sunnah. Jangan dijadikan seperti kuburan yang tidak dilaksanakan di sana sholat. Menunjukkan bahwa kuburan tidak boleh melaksanakan sholat di situ, atau menjadikannya sebagai arah ketika kita sholat. Ya, wallahu a'lam. Saya kira jelas, ya. Jadi kalau gitu sekali lagi hukumnya terlarang melaksanakan sholat di atas menjadikan kuburan sebagai arah sholat seseorang, ya. Kemudian kita ingatkan bahwa menjadikan kuburan sebagai sholat ini tadi, arah sholat, ini berlaku baik kuburan itu di dalam masjid, ya, misalnya di arah mihrabnya seperti yang terjadi di sebagian masjid, atau dia di balik dinding mihrab, atau dengan kata lain di luar masjid tapi di arah kiblat masjid. Maka demikian pula berlaku hukum tersebut. Mengapa? Karena adanya keterangan dari para sahabat, dari Ibnu Umar dan yang lainnya, mereka melarang dari sholat di antara kuburan. Sholat di antara kuburan, meskipun dia masjid, di antara kuburan. Yang diambil faedah oleh para ulama menunjukkan bahwa kalau begitu adanya dinding dari masjid yang dibangun di tengah-tengah kuburan tidak cukup. Buktinya dilarang oleh para sahabat. Sehingga kalau begitu harusnya ada dinding yang memisahkan betul, yaitu dinding masjid dan dinding atau pagar yang menunjukkan kuburan di luar bahagian masjid. Ada yang sebelah dari dinding masjid, maka itu belum cukup. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Jadi kalau begitu kita harus belajar, ya. Tidak ada larangan, jangan sampai kita kemudian singgah di suatu tempat melaksanakan sholat, kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama berpendapat sholat seperti itu sudah batal, tidak sah. Meskipun Allah Rasul, itu kata Syahdan yang kuat dari para ulama adalah bahwa dia tidak sampai batal. Sholatnya sah, asalkan dia menyengaja dengan hatinya untuk sholat di tempat yang ada kuburnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.